Mantan Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo menilai permasalahan yang terjadi antara KPK dengan TNI terkait operasi tangkap tangan OTT dugaan suap di Basarnas adalah perkara yang biasa. Yang membuat kasus ini ramai dibicarakan dan pembicaraannya melebar menurut Yudi dikarenakan sikap reaktif KPK meminta maaf bahkan hingga menyalahkan penyelidiknya. Selain itu juga karena mengaku kilaf. Bahkan Yudi menilai bahwa pernyataan kilaf tersebut tidak semestinya disampaikan karena hal itu dianggap berbahaya. Ini sebenarnya hal yang biasalah. Ketika saya dulu di KPK kerjasama sama TNI gitu kan. Makanya sekarang yang harus diperbaiki adalah apa namanya? Komunikasinya kepada publik ya sebenarnya sudah ideal, kata Yudi kepada Forum Keadilan Senin 31 Juli. Tapi kan jadi ramai gitu ketika ya KPK minta maaf gitu. Kan ini yang menarik gitu kan. Kenapa harus minta maaf gitu kan? Dan bahkan permintaan maaf itu juga dengan menyalahkan penyelidiknya gitu. Ada kekilafan. Padahal kalau dibilang kilaf itu berbahaya, imbuhnya. Padahal menurut Yudi, kasus tersebut sudah diumumkan oleh KPK termasuk juga sudah ada penetapan tersangka. Namun kemudian meminta maaf dan menyatakan kilaf setelah menerima audiensi dari sejumlah petinggi militer. Oleh sebab itu, Yudi menyarankan agar KPK segera mengatasi permasalahan ini. Ditambah lagi, lanjut Yudi, hal itu merupakan masalah formil, maka harus diselesaikan secara formil juga. Walaupun nanti misalnya ada yang menggugati pengadilan dan dikatakan salah, itu yang gugur hanya formilnya aja. Tapi materialnya bahwa ada yang memberi suap, ada yang menerima suap, ya kan itu tetap berlanjut paparnya. Selain itu, Yudi juga mengatakan bahwa kasus yang menimpa Kabasarnas yang notabene-nya adalah anggota TNI aktif semestinya ditangani oleh TNI bukan KPK. Hal itu menurut Yudi karena KPK tidak memiliki jurisprudensi untuk bisa menindak anggota TNI aktif yang melakukan korupsi sekalipun dilakukan di wilayah sipil. Memang perdebatan ini akhirnya kan melebar ya, mengenai apakah pertanyaan, misalnya ketika anggota TNI walaupun dia masih militer tapi ditempatkan di sipil, dia bisa ditangani oleh KPK ketika korupsi. Karena kan ini bekerja di instansi yang tidak ada hubungan langsung dengan instansi militer gitu ya. Basarnas misalnya itu kan. Nah itu harus diperjelas gitu ya, karena memang belum ada jurisprudensinya itu kan. Bahwa TNI aktif yang melakukan korupsi ditangani oleh KPK itu belum ada, ujarnya. Menurutnya, jika KPK ingin melakukan penindakan terhadap anggota TNI aktif yang korupsi, harus memiliki undang-undang yang jelas. Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Kabasarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi dan Koordinator Administrasi Korsmin Basarnas Afri Budi. Keduanya merupakan anggota TNI aktif. Mereka diduga menerima suap mencapai 88,3 miliar rupiah sejak 2021 hingga 2023 dari proyek pengadaan alat pendeteksi korban. Selain itu, KPK juga menetapkan tersangka kepada 3 orang lainnya. Mereka adalah Komisaris Utama PT Multigrafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan, Direktur Utama PT Interteknografika Sejati Marilia, dan Direktur Utama PT Kinda Abadi Utama Roni Aidil.